Apresiasi Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu dan anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Sondang Tampu Bolon dalam acara perayaan Hari Ulang Tahun ketiga Pemuda Batak Bersatu PBB, se-DKI Jakarta di Gedung Mulia Raja Kebon Nanas Jakarta Timur, Minggu, tanggal 29 Oktober tahun 2023. Dalam acara tersebut dihadiri dari Kapolda Metro Jaya diwakili oleh Kombes Effendi Sirait, Ketua DPR RI Sondang Tampu Bolon, Jansen Sitompul, Pangdam Jaya, para tokoh-tokoh adat Batak yaitu Soekarnoto, M. Wagner Damanik, Oloan Padang, Coan Purba, Herman Adil Rangkiti serta seluruh anggota Pemuda Batak Bersatu dari se-DKI Jakarta, para tamu undangan dari berbagai ormas. Kehadiran seluruh tamu undangan disambut hangat oleh seluruh jajaran pengurus, anggota serta kader-kader Pemuda Batak Bersatu PBB, DKI Jakarta. Acara diawali dengan doa bersama oleh Bapak Sirait dan selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars PBB. Dalam perayaan Hari Ulang Tahun ketiga PBB DKI Jakarta mengambil tema melestarikan ragam budaya yang terdiri dari beragam suku, agama dan ras, suara kita pemersatu bangsa dan menjunjung tinggi budaya Batak. Perayaan Hari Ulang Tahun Pemuda Batak Bersatu se-DKI Jakarta yang ketiga tahun. Laksanakan. Pada kesempatan itu Sondang mengatakan, jika dirinya sangat mendukung sekali organisasi kepemudaan seperti PBB ini. Ia pun berpesan agar seluruh anggota PBB yang tersebar di seluruh daerah di tanah air, untuk bersatu dan bukan memecah belah bangsa di tahun politik ini. Saya sangat mensupport sekali berbagai organisasi kepemudaan dan hari ini saya menghadiri hari ulang tahun organisasi PBB. Semoga di usianya yang ketiga tahun ini bisa mewarnai seluruh kegiatan atau aktivitas berbangsa dan bernegara dan juga apalagi menjelang tahun politik ini organisasi kepemudaan ini bisa menyatukan, bisa mempererat tali silaturahmi bukan ikut memecah belah bangsa. Saya berpesan kepada organisasi PBB supaya bisa menerapkan Trisakti Bung Karno. Pertama adalah berdaulat di bidang politik, kedua berdikari di bidang ekonomi dan ketiga berkepribadian dalam kebudayaan, kata dia. Terakhir, Sondang meyakini betul bahwa kedepannya PBB akan menjadi organisasi kepemudaan besar yang dapat membawa Indonesia lebih baik lagi. Saya yakin dalam organisasi kepemudaan ini bisa membawa Indonesia menjadi satu bangsa yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Sementara, Ketua Umum PBB Lambok FC Hombing mengatakan, bahwa setelah perayaan ulang tahun ketiga PBB DKI Jakarta, akan juga dilakukan perayaan ulang tahun PBB secara nasional pada November mendatang. Hari ini kita merayakan ulang tahun ketiga PBB untuk Provinsi DKI Jakarta. Untuk nasional, kita akan merayakan pada tanggal 19 November tahun 2023 nanti di Stadion Candrabaga, Bekasi dan kurang lebih 30.000 kader kami akan datang, ujar Lambok. Di tahun politik ini, Lambok berpesan agar seluruh kadernya untuk berpolitik dengan damai dan santun. Mari kita berpolitik dengan damai dan santun. Kita jadikan pesta demokrasi 2024 ini jadi pesta yang sukacita untuk seluruh anak bangsa. Jadi seluruh kader PBB tentunya punya kewajiban bersama-sama untuk menjaga dan ikut serta untuk mensukseskan pesta demokrasi 2024, tuturnya. PBB concern dan bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Tentunya organisasi ini kita bentuk bagaimana para pemuda khususnya orang Batak untuk bisa memberikan kontribusinya kepada masyarakat tanpa memandang sara, imbuhnya. Pada kesempatan ini, Ketua Dewan Pimpinan Daerah DKI Jakarta DFC Ringo Ringo mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan apresiasinya kepada Ketua Panitia Joyce Panjaitan dan seluruh kader yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk mensukseskan acara Hari Ulang Tahun ketiga PBB DKI Jakarta. Ia juga tekankan kepada semua kader secara khusus untuk ketua-ketua DPC untuk tetap menjaga amanah dari Ketua Umum, di mana dalam masa pesta politik ini pasti akan menimbulkan pergesekan. Kita jangan mau diadu domba oleh pihak-pihak lain, kita harus tentukan pilihan kita baik menang atau kalah kita tetap optimis dan menjaga kekompakan kita. PBB yang saya tahu selalu menunjukkan kebaikan-kebaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. PBB selalu ada di tengah masyarakat. Inilah yang harus dipertahankan terus. Mari kita dukung NKRI dan ideologi Pancasila. Iqbal Sirait mengabarkan dari Jakarta.
Terima kasih kita hadir di sini merayakan acara HUT ketiga Pemuda Batak Bersatu se-DKI Jakarta. Kalau kita mengenang kembali 3 tahun yang lalu di tahun 2020, tepatnya 20 Agustus, di sini tempatnya kita dilantik, dikukuhkan oleh Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu, DPD beserta 5 DPC. Pada tahun ini kita mengangkat tema dalam pergelaran budaya ini, Batak dalam Kebinekaan Budaya Nusantara, melestarikan ragam budaya, bersatu dalam demokrasi, suara kita, kekuatan bangsa. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sukses Jakarta untuk Indonesia, terus melaju untuk PBB maju, Pemuda Batak Bersatu, satu jiwa, NKRI, orang, jua-jua, mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, tepuk tangan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh sponsor ya. Di screen tadi sudah disampaikan pertama dari Nusantara TV, sahabat kita, oleh Bapak Nurdin Tambolon ya, beliau menerima kita dan menyambut positif kegiatan ini agar menjadi tempat yang tepat, bisa menjadi representatif orang-orang Batak yang ada di Nusantara, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Kita nanti akan menghadap gedung yang Sultan. Dalam waktu dekat kita akan atur waktu, kita restu dari Bapak Ketua kita untuk berlaga, dan harapannya adalah terus ya untuk orang Batak itu terus eksis dan bersinar di Provinsi DKI Jakarta. Saya selaku Ketua Umum mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, karena ini adalah sebuah kehormatan bagi organisasi kami atas hadirnya Bapak Ibu sekalian. Buat kawan-kawan semua, ini tahun politik, saya mau sampaikan pesan. Kita tidak boleh terpecah, karena ini tahun politik. Jangan kita terpecah karena perbedaan warna politik. Kita pelangi. Jadi saya berharap tidak ada gesekan di antara kita karena pilih si A, pilih si B. Karena itu saya putuskan saya tidak maju. Agar apa? Agar organisasi kita bisa kondusif. Jadi buat kawan-kawan semua, mari kita satukan dalam langkah kita untuk memenangkan kader-kader kita. Buat seluruh rekan-rekan kita semua, tanggal 19 November nanti kita pun akan mengadakan perayaan akbar Pemuda Batak Bersatu yang ke-4 tahun di Stadion Candrabaga Kota Bekasi. Targetnya adalah 30.000 kader kita akan kita kumpulkan di stadion. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Merdeka! Ini alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini boleh kita bersama-sama di tempat ini, di Gedung Raja di Jakarta Timur, bisa merayakan
ulang tahun Pemuda Batak Bersatu. Pemuda pastinya ada punya semangat yang visioner, optimis, gerak cepat, kreatif, inovatif, sat gitu kan ya. Itu namanya pemuda. Batak berarti mewakili satu suku, bukan suku, karena di Batak itu ada banyak berbagai macam, tapi identik dari daerah Sumatera Utara. Bersatunya karena apa saya nggak tahu. Tapi di ulang tahun yang ketiga, Pak Ketua Umum, Pak Ketua DPD beserta seluruh jajarannya, saya mau menitipkan pesan namanya Trisakti Bung Karno. Trisakti Bung Karno yang pertama adalah berdaulat di bidang politik. Karena kita sebagai elemen bangsa, kita harus mewujudkan bagaimana Indonesia berdaulat secara utuh di bidang politik. Saya nggak mau bahas lebih lanjut, karena saya yakin semua di sini mengerti apa yang namanya berdaulat di bidang politik. Yang kedua, apa? Ada yang tahu? Berdikari di bidang ekonomi. Trisakti Bung Karno yang kedua adalah berdikari di bidang ekonomi. Yang ketiga adalah berkepribadian dalam kebudayaan. Sekali lagi selamat ulang tahun yang ketiga tahun DPD PBB DKI Jakarta. Semoga dengan solidaritas, gotong royong, dan kerukunan bisa membawa warna baru di wilayah DKI Jakarta. Selamat ulang tahun dan sukses di usia yang ketiga. Kalau dilihat dari usia yang cukup muda, namun kami dari Polda Metro Jaya, khususnya dari Direktorat Intelijen Keamanan yang selama ini mengamati segala pergerakan organisasi kemasyarakatan yang ada di Jakarta, walaupun usia yang masih muda, kami melihat eksistensi daripada organisasi ini cukup baik, ya, baik di aktivitas sehari-hari, khususnya di kegiatan-kegiatan sosial. Kami melihat sendiri, bahkan dalam catatan kepolisian, walaupun bajunya merah, namun catatan merah belum ada. Ya, mudah-mudahan ke depan organisasi ini bisa tumbuh dan berkembang dan semakin dewasa dan mempunyai kontribusi terhadap bangsa dan negara, khususnya di DKI Jakarta. Pesan singkat dari Pak Kapolda, mari kita sama-sama menjaga, ya, berkolaborasi untuk menjaga situasi Kamtibmas, khususnya menjelang pemilu 2024. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dapat terwujud dan Tuhan memberkati. Terima kasih, selamat siang.
saya hadiri ulang tahun dari organisasi Pemuda Batak Bersatu. Semoga di usia yang mendatang ini bisa mewarnai seluruh kegiatan ataupun aktivitas yang berbangsa dan bernegara, dan juga apalagi menjelang tahun politik ini bagaimana organisasi pemuda ini bisa menyatukan, mempererat tali silaturahmi dalam robek ataupun juga masalah dan tadi saya juga berpesan kepada organisasi PBB supaya bisa menerapkan prinsip Soekarno. Yang pertama adalah membawa bidang politik, berdikari ke bidang ekonomi dan juga berkepribadian. Saya yakin dengan organisasi kepemudaan ini bisa membawa Indonesia menjadi satu bangsa yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kita merayakan ulang tahun Pemuda Batak Bersatu yang ketiga di Jakarta sebagai bentuk rasa syukur kita pada Tuhan Yang Maha Esa dan mengapresiasi semangat seluruh kader dan anggota. Maka kita buatlah acara ini dengan tema kita adalah Batak dalam Kebinekaan, Batak Nusantara menjadi salah satu pionir budaya Nusantara. Terima kasih kepada seluruh sponsor kita, kepada para penetua dan tokoh termasuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan atensinya atas terselenggaranya acara ini, dan juga ucapan terima kasih kepada lagi-lagi 5 kota administrasi yang ada di Jakarta untuk menghadiri dan merayakan acara kita. Harapan kita lagi-lagi sesuai dengan arahan ketum kita, Pemuda Batak Bersatu rohnya adalah aksi sosial dan kemanusiaan. Tentunya harapan kita Pemuda Batak Bersatu semakin dirasakan kehadirannya dan semakin dicintai oleh masyarakat Indonesia, khususnya Provinsi DKI Jakarta. Apapun itu, organisasi baik dalam kehidupan sosial harus ada atensi terkait politik. Namun, sesuai dengan arahan ketum kita kedepankan kader-kader terbaik Pemuda Batak Bersatu untuk kita dukung, kita dorong untuk menjadi terlibat dalam kontestasi politik pada tahun 2024 ini.